Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Sahabat pencinta Al-Quran, dalam kaidah usul fiqh ada kaidah yang mengatakan al-ibratu bil haqaiqi la bil musammayat. Yang dijadikan landasan hukum sesuatu itu adalah esensinya, bukan penamaannya atau penyebutannya. Sekarang kalau ditanyakan, adakah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutan imsak yang merujuk waktu sekitar 10 menit sebelum terbitnya fajar shadiq atau waktu tibanya waktu salat subuh? Tentu jawabannya tidak ada. Tapi apakah kemudian Rasulullah atau ada riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti sahur sekitar 10 menit sebelum tibanya waktu salat subuh? Jawabannya ada. Dalam hadis yang muttafaqun alaih yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila sholati. Kami pernah makan sahur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau sahur, beliau kemudian pergi untuk mendirikan sholat subuh. Kemudian qultu, kata Sayyidina Anas, aku kemudian bertanya, kam kana bainal adzani was suhuri? Berapa lama jarak antara azan dengan kemudian waktu sahur? Kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit menjawab, qadru khamsina ayatin. Jaraknya kira-kira selama pembacaan 50 ayat Al-Quran. Yang kata para ulama maksudnya adalah ayat yang sedang, bukan yang panjang tapi bukan juga yang kemudian pendek. Nah, kalau dikonversi ke waktu, ya pembacaan sekitar 50 ayat dari Al-Quran dengan ayat yang sedang itu ya tidak jauh-jauh dari sekitar 10 menitan. Kemudian kalau ditanyakan adakah istilah takjil yang merujuk kepada kemudian makanan yang dihidangkan atau disedekahkan untuk orang berbuka puasa, maka jawabannya tidak ada, karena mungkin takjil itu diambil dari kata ta'jilul iftar yang artinya menyegerakan berbuka. Tapi kalau kemudian adakah Rasulullah SAW memerintahkan dan memotivasi kaum muslimin untuk kemudian memberi makan orang yang berpuasa? Tentu jawabannya ada. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yang beliau katakan derajatnya hasan sahih, Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Kalau kemudian ditanyakan, adakah kemudian ceramah tarawih pada masa Rasulullah SAW? Jawabannya, kita tidak mendapatkan riwayat yang mengatakan tentang hal itu. Adakah kemudian ceramah buka puasa? Kita tidak mendapati riwayat tentang itu. Tapi kalau kemudian ditanyakan, apakah pernah Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan datang kemudian beliau berwasiat kepada para sahabatnya untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan, untuk mengoptimalkan bulan Ramadan dengan segala amal soleh? Maka kemudian jawabannya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai yang dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani derajatnya sahih. Rasulullah SAW ketika Ramadan datang beliau bersabda, atakum syahrul Ramadan,
telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan berpuasa kepada kalian. Tuftahu fihi abwabul jannah, pada bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pada bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan pada bulan tersebut setan dibelenggu. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, pada bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa pada bulan tersebut terhalang untuk mendapatkan kebaikannya, sungguh dia telah terhalang. Sekali lagi, maka kemudian al-ibratu bil haqaiqi la bil musammayat. Yang menjadi landasan segala sesuatu itu adalah esensinya, bukan penamaannya. Maka kemudian dari hal tersebut kita kemudian mendapati apakah imsak itu bid'ah? Bukan. Apakah kemudian takjil itu bid'ah? Bukan. Kalau kemudian dikatakan apakah ceramah tarawih itu bid'ah yang tercela? Ceramah menjelang buka puasa itu adalah bid'ah yang tercela? Maka jawabannya bukan, karena hal tersebut punya landasannya. Sekali lagi, yang dijadikan landasan adalah esensinya, bukan penamaannya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.